Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menggelar sarasehan 45 tahun Kalpataru di kawasan Kuta Bali. Acara ini menjadi ruang refleksi sekaligus ajang konsolidasi dengan memberikan penghargaan kepada individu maupun kelompok yang berjasa dalam pelestarian lingkungan dari berbagai daerah. Serangkaian memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, menggelar acara sarasehan 45 tahun Kalpataru pada Rabu pagi di kawasan Kuta Bali. Kegiatan ini sebagai bentuk refleksi atas perjalanan panjang penghargaan Kalpataru yang telah melahirkan ratusan pahlawan lingkungan di Indonesia. Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Rosa Vivin Ratnawati, menyampaikan sejak pertama kali dianugerahkan pada tahun 1980 hingga 2024, sebanyak 428 pahlawan lingkungan telah menerima penghargaan Kalpataru yang berkontribusi besar dalam pelestarian lingkungan. Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai penerus perjuangan lingkungan. Upaya kolaboratif dengan Kementerian Pendidikan akan dilakukan guna mendorong tumbuhnya kampus hijau dan sekolah adiwiyata di seluruh Indonesia. Intinya hari ini adalah melakukan sarasehan untuk menguatkan jejaring, memberikan inspirasi bahwa para pemenang Kalpataru itu punya sesuatu. Individu yang berbeda dari orang Indonesia lainnya. Menjaga lingkungan, terjun ke lumpur, nanam pohon, kemudian ada juga menjaga hutannya, kemudian bekerja dengan sampah, dan itu konsisten. 5 tahun mereka melakukan itu. Jadi kita bertemu di sini juga untuk kita mendengarkan inspirasi mereka. Dan Ibu Kapus Generasi Lingkungan Indonesia sudah juga ditugaskan oleh Pak Menteri untuk mereplikasikan kegiatan-kegiatan Kalpataru. Kita semua percaya dari hal yang kecil, dari satu orang, dari satu kelompok, bisa kemudian menjadi lebih banyak dan menghijaukan Indonesia. Oke, Bu. Ya? Sampai saat ini berapa penerima penghargaan Kalpataru? 428, Mas. Dari 45 tahun itu. Salah satu penerima penghargaan Kalpataru Lestari yang berasal dari Kabupaten Badung, Bali, Inyoman Sukra, yang telah memberikan dedikasinya dalam penyelamatan sungai dan mangrove di kawasan konservasi Taman Hutan Raya. Dulunya kawasan tersebut rusak parah, kering serta dijadikan tempat pembuangan sampah liar, kini bertransformasi menjadi lingkungan hijau yang asri, hidup kembali secara ekologis, dan layak menjadi destinasi edukatif wisatawan. Pertama, kami melakukan penyelamatan hutan mangrove. Yang kedua, menyelamatkan salah satu sungai besar dan sungai bersejarah di Kuta, yaitu Tukad Mati. Tukad itu adalah sungai, Mati itu adalah sungai mati yang kita hidupkan kembali, yang kita revitalisasi. Di mana sungai ini setelah perkembangan pariwisata Kuta dijadikan sekitar tahun 90-an, dijadikan TPA liar, dijadikan tempat pembuang atau sepiteng liar. Dan di mana hutan mangrove-nya juga rusak, di mana kita ketahui kami yang asli Kuta yang tidak memiliki ruang terbuka hijau, hanya memiliki kawasan hutan, yaitu hutan mangrove sama sungai. Yang itu yang kami selamatkan, sehingga tahun 2019 saya mendapat penghargaan Kalpataru sebagai penyelamat lingkungan. Sarasehan 45 tahun Kalpataru ini menjadi momen penting untuk memperkenalkan Kalpataru Lestari dengan memberikan penghargaan kepada pahlawan lingkungan yang terbukti konsisten menjaga lingkungan hingga kini. Sebagai bagian dari pembaruan, Kementerian Lingkungan Hidup juga mendorong pemanfaatan pendanaan jasa lingkungan melalui BPDLH sebagai bentuk dukungan terhadap individu dan kelompok yang aktif menjaga lingkungan secara berkelanjutan.